Halo Bapak Ibu yang sudah berada di tahap layak. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana ciri guru yang memiliki kompetensi layak dalam pengetahuan atau pemahaman terkait strategi literasi. Mari kita cari tahu dalam video ini. Salam bahagia Bapak Ibu yang merdeka. Sebagai guru yang mencoba berpihak pada murid, dalam pembelajaran literasi, maka penting bagi kita untuk mengetahui kompetensi diri sendiri. Pada kompetensi guru tahap layak, kita diminta untuk dapat menganalisis kebutuhan peserta didik dengan memotret profil kemampuan membaca dan menulis murid kita. Dalam upaya memotret profil membaca dan menulis murid, kita dapat mengidentifikasi dari beberapa aspek sesuai dengan Perdirjen tentang kompetensi literasi dan numerasi guru. Profil membaca murid dapat dilihat dengan mengidentifikasi beberapa aspek ini. Pada tahap layak, profil membaca murid harus terpotret secara khusus dan sesuai dengan perkembangan pengetahuannya. Mari kita lihat contohnya. Akhirnya Ratna Kumala dapat membantu kakaknya lolos. Coba Andika, bagaimana cara Ratna membantu kakaknya? Nggak tahu, Bu. Adakah kosakata yang Andika tidak tahu? Nggak tahu, Bu. Saya tadi membacanya cepat-cepat. Bagaimana kemampuan membaca Andika menurut Bapak Ibu? Secara kefasihan membaca sudah baik. Namun, pemahaman dan penggunaan kosakata terhadap bahan bacaan masih perlu ditingkatkan. Kita lihat bagaimana guru dalam tahap layak mencoba mengidentifikasi kemampuan membaca murid dengan memberikan pertanyaan pemantik yang dapat mengukur kemampuan pemahaman bacaan murid dan penguasaan kosakatanya. Dalam tahap layak, guru akan memberikan fasilitasi strategi literasi untuk kemampuan yang perlu dikembangkan. Misalkan pada permasalahan Andika ini adalah kemampuan mengakses, menemukan informasi, dan memahami bacaan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah dilakukan? Sementara, untuk kemampuan menulis murid dapat dilihat dari beberapa aspek seperti ini. Guru dalam tahap layak mampu mengidentifikasi kemampuan menulis dalam hal menemukan ide yang menarik dalam tulisannya. Kemampuan mengorganisasikan isi dalam tulisan, dan kemampuan mekanik yang dimaksud adalah kemampuan dalam hal penguasaan aturan penulisan, penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital, penataan paragraf, dan kejelasan tulisan tangan. Bagaimana murid mampu memilih bahasa yang sesuai dan menarik? Guru juga perlu paham bagaimana kemampuan murid menggunakan sudut pandang dalam tulisannya. Mari kita lihat dua contoh tulisan anak kelas 4 ini. Bagaimana profil menulis kedua anak ini? Kedua murid ini memberikan ide yang sangat baik, namun penggunaan bahasa berbeda. Bapak Ibu bisa memberikan deskripsi selain itu? Silahkan di-pause dan dijabarkan. Setelah kita identifikasi, dalam kedua tulisan, murid mampu menuliskan ide yang menarik di dalam tulisannya. Lalu, bagaimanakah perbedaannya? Apakah Bapak Ibu mampu menemukannya? Ketika Bapak Ibu sudah mampu mengidentifikasi dan menjelaskan profil kemampuan membaca murid dan menentukan strategi literasi lanjutan, maka Bapak Ibu sudah berada pada tahap layak. Namun, selain hal di atas, seorang guru dalam tahap layak mampu menghadirkan lingkungan belajar kaya literasi agar memantik kegemaran murid dalam membaca dan menulis. Ibu dan Bapak, meskipun saat ini sudah berada pada tahap layak, tapi jangan lekas berpuas diri. Mari kita tingkatkan kemampuan literasi kita agar bisa terus menjadi mahir. Bagaimana caranya? Untuk Bapak Ibu guru kelas awal, guru PAUD, TK, dan SD kelas awal, dapat dimulai dengan menjelaskan kompetensi pramembaca dan pramenulis, misalkan dengan kegiatan bertutur kisah, menggunting, bertutur dari gambar, menggambar dari kisah, dan lain sebagainya. Bagi Bapak Ibu guru SD kelas tinggi atau di SMP dan SMA atau SMK, bisa mulai mengenalkan dengan kemampuan membaca dan menulis lanjutan, misalkan memprediksi cerita, mencari maksud penulis, bahkan hingga menulis sebuah esai dari bacaan, bagaimana pengorganisasian tulisan dengan baik. Berikut adalah salah satu contoh praktik baik yang dilakukan guru kelas awal. Salah satu cara untuk mengidentifikasi kemampuan membaca dan menulis adalah dengan metode SET, sebut, eja, tulis. Misalkan seorang guru menunjukkan gambar sawah yang berisi tanaman padi, lalu meminta murid untuk menyebutkan padi.
Pada saat murid menyebut, maka ini disebut fase sebut. Kemudian guru meminta murid mengeja padi. P, A, D, I. Pada tahap ini disebut fase eja. Pada tahap ketiga, guru meminta murid untuk menulis kata yang telah disebutkan dan dieja. Bapak Ibu, cara sebut eja tulis ini hanyalah salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk mengetahui kemampuan membaca dan menulis murid sekaligus. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, untuk strategi lainnya, berikut adalah beberapa kegiatan lainnya yang dapat dilakukan untuk menguatkan kemampuan kita, yaitu apakah punya cara lain yang menarik untuk mengetahui kemampuan membaca dan menulis murid? Mari kita praktikkan dan terus tingkatkan kemampuan literasi kita. Selamat mencoba!